Tapi apakah layak kita mencari uang hanya dengan ikut-ikutan apa yang lagi viral? Mereka itu bukan mencari kualitas, tapi lebih ke popularitas. Penyiaran televisi Indonesia juga pasti mungkin adalah pembicaraan kepada pihak Indosiar juga nih. Pakai logika juga ya. Indosiar juga nggak akan terus-terusan ngeluarin episode baru. Siapa sih yang terbayangkan ada orang bikin semangka goreng? Kan nggak ada gitu loh. Konten kreator akan dipidanakan karena bla 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 oleh stasiun TV dan sebagainya. Jangan takut. Selamat datang di BBM Podcast bareng saya, Vinka Naura, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Teman-teman tahu nggak sih yang lagi ramai akhir-akhir ini di beberapa platform media sosial, tentunya di dunia konten creator. Apalagi kalau bukan parodi jasa keliling. Yang mungkin itu adalah salah satu program di salah satu stasiun TV nasional. Nah, di episode kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai jasa keliling Indosiar jadi pidana bagi kreator. Dan apakah Indosiar itu baperan? Vinka di sini nggak sendirian, kita juga menghadirkan bintang tamu sekaligus konten kreator juga. Di sini ada Kak Riza dan Kak Putra. Boleh dong Kak Putra dan Kak Riza disapa dulu penonton kita yang lagi nonton dan sekaligus memperkenalkan diri kali ya. Jadi sebenarnya Kak Putra dan Kak Riza ini siapa sih? Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Vinka dan Kak Riza telah menyempatkan waktunya untuk saya pribadi, Putra Haji Sujati. Sebelumnya salam kenal juga buat teman-teman semua. Saya Putra Haji Sujati, konten kreator di TikTok yang berfokus kepada isu-isu sosial di masyarakat, di kepemerintahan, dan di nasional juga gitu. Saya juga berfokus kepada pendidikan dan membahas tentang hal-hal yang memang saat ini sedang berdampak kepada ranah-ranah di masyarakat, tentang fokus bagaimana sih buat memajukan sumber daya manusia yang baik dan benar untuk menghasilkan output yang maksimal juga gitu. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Pinka dan juga Kak Putra yang sudah berkenan hadir di BBM Podcast kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Rija Aditya Nugraha, itu nama asli. Tapi kalau nama ini di media sosial biasa dikenal dengan Rija Hinterland. Itulah nama panggung saya. Nah, saya ini adalah seorang konten kreator juga sama dengan Kak Putra yang fokusnya itu di dalam ranah pendidikan, bisnis, dan juga politik. Di mana saya juga punya akun TikTok yang namanya Mindset RH. Dan saya suka membahas hal-hal atau isu-isu yang terjadi sekarang itu di situ juga. Ya sebetulnya latar belakangnya tidak jauh juga dengan Kak Putra. Kalau kita bicara soal dari mana sih semua polemik ini terjadi ya, ini kembali lagi kepada Indosiarnya. Ini saya lihat dari sisi entertainment dan juga mungkin peluang cuannya juga ya. Kalau tadi kan dari secara keseluruhannya sudah ada nih dari Kak Putra. Tapi kalau bagi saya, Indosiar ini ya memang suka cari sensasi juga dan itu sangat-sangat wajar bagi stasiun TV. Karena dulu aja Indosiar pernah membuat tayangan ajab yang dimana ada seorang yang bermain video game terus kecanduan. Bahkan ada orang yang dulu ceritanya dia tuh kecanduan main TikTok itu sampai dibuatkan film ajab. Dan itu lumayan ramai juga. Terus belakangan kemarin juga ini Indosiar membuat jasa keliling. Semua jasa dikelilingin pokoknya. Mulai dari bengkel, printer, fotokopi dan sebagainya banyak banget. Yang pada akhirnya kan ini menjadi sebuah panggung bagi Indosiarnya. Yang dimana tentunya ini meningkatkan juga rating dari si Indosiarnya. Dan mereka tahu pasar Indonesia itu seperti apa yang diinginkan penonton, mereka tampilkan. Jadi sebetulnya kalau ditanya, sebetulnya dari mana ini awalnya? Kalau menurut saya tentunya dari Indosiarnya ini sendiri. Yang mereka mencari panggung dan orang-orang kita ingin juga naik. Bisa dikatakan sebagai pansos lah. Mereka ingin naik juga, ingin dikenal juga sehingga terjadilah hal seperti ini. Seperti itu, Pinka. Indosiar itu setelah mendapatkan panggung tentu ya sewajarnya kita ketika kita ada di atas atau mendapatkan attention publik yang banyak pasti akan ada yang berusaha untuk ikut naik juga ya. Dalam hal ini konten kreator juga yang ingin sama-sama naik. Mereka kan ingin sama-sama naik seperti Indosiar. Tentu tidak ada masalah dengan hal ini. Namun ini akan menjadi masalah ketika tadi seperti Kak Putra bilang ada yang menggunakan logo aslinya bahkan mengedit atau bahkan menyalahgunakan logo dan sebagainya yang milik Indosiar yang dimana Indosiar ini sudah memiliki hak intelektual atas kekayaannya itu tersebut. Nah, tapi kembali lagi ketika hal ini sudah terjadi menjadi pembelajaran juga bagi si Indosiarnya. Apakah mungkin hal-hal seperti ini bisa masuk ke dalam ranah hukum yang begitu dalam? Karena jika seandainya nih si Indosiar telah mengatakan bahwa si A ini harus dibawa ke ranah publik atau ranah pidana, bisa saja nanti ke depannya
stasiun TV yang lain akan mengikuti juga. Jadi tentunya antara si konten kreator harus berhati-hati antara menggunakan elemen-elemen yang ada atau milik orang lain, dan juga pihak stasiun TV-nya harus pilih-pilih juga mana yang sebagusnya ini dibawa ke ranah publik, ranah pidana, dan mana yang harus misalnya secara kekeluargaan saja sudah bisa atau bahkan didiamkan pun tidak menjadi masalah. Seperti itu, Pinka. Karena kita juga sebenarnya nggak boleh mengambil atau mendownload atau apapun itu yang termasuk ranah hak komersial. Contoh aja kalau misalkan kita download di Google nih, di Google itu kita klik gambar, itu ada loh dua pilihan, ada hak komersial dengan hak-hak yang bisa kita gunakan gambarnya untuk kebebasan membuat konten gitu dah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang harus dipelajari juga untuk para konten kreator yang benar-benar ingin memulai membuat sebuah konten. Dan menurutku juga hal ini sih yang bakal menjadi pembicaraan yang jangka panjang tadi di awal kita bilang itu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena menurutku anak generasi saat ini memang dia berpatokannya kepada apa yang lagi viral aja gitu loh. Dia nggak bisa membuat sebuah konten yang real dari apa yang sedang tidak dibicarakan, kemudian dia menciptakan sebuah wadah untuk dibicarakan. Itu termasuk salah satu tantangan untuk konten kreator loh. Susah banget bikin sebuah konten tapi yang orang itu belum bikin gitu loh. Nah, kita sebagai pembukanya, nah itulah salah satu hal yang harus dipelajari juga untuk konten kreator, termasuk saya juga dan Kariza, teman-teman semua. Kita sebagai konten kreator yang memang bukan apa-apa, tapi kita sama-sama belajar juga di sini. Dan untuk konten kreator yang memang ingin ikut-ikutan aja, itu hal yang bagus juga. Karena kenapa? Di TikTok itu atau sosial media lainnya kita bisa manfaatin untuk personal branding yang pertama. Dan yang kedua itu, ya kalau kita misalkan berniat untuk terkenal atau mencari uang, ya ada ranahnya juga di sosial media. Tapi apakah layak kita mencari uang hanya dengan ikut-ikutan apa yang lagi viral? Itu kan menurutku juga hal yang memang harus patut diperhatikan juga gitu loh. Kita ingin mencari uang, kita ingin terkenal, tapi dengan ikut-ikutan aja, kita nggak bisa membuka sebuah wadah atau konten baru real dari ciptaan kita sendiri. Seperti itu, Kak Vinka. Betul banget ya Kak. Lebih baik kita membuat atau kita yang membuka itu sendiri daripada kita yang mendapatkan sesuatu dari hasil ikut-ikutan ya kayak gitu. Kalau dari Kariza sendiri, Kariza sempat mau ikutan juga nih parodiin. Kalau dari aku sebetulnya pernah juga ya, pernah mau ada niat, bahkan sempat ada bikin konsepnya juga mau bikin parodi itu, tapi masih berhubungan juga dengan bisnis digital yang aku jalani sekarang. Cuman untungnya nih belum pernah bikin, nggak pernah jadi karena memang ada prioritas lainnya. Karena kan kebetulan juga yang sekarang itu ada kasus salah satu pesantren yang lagi viral ya. Nah kebetulan media sosial saya itu lagi ngebahas itu. Nah kalau seandainya saya bikin parodi yang Indosiar, ya akan ketipu juga nih. Jadi bukan nggak niat, tapi ada niatnya, cuman karena memang ada yang lagi rame yang saya bahas di luar ini, makanya itu nggak keburu dan mungkin nanti setelah saya mau bikin malah udah rame lagi. Tapi dengan adanya kita pembahasan sekarang, ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran juga bagi saya. Kayaknya nggak usah dibikin konten itu deh. Lebih baik kita buat podcast seperti ini aja. Kita ngobrol. Kita masih membahas tentang Indosiar, tapi bukan masuk ke dalam permainannya. Bukan berarti kita membuat konten itu tersebut. Tapi kita lebih membahas dari segi hukumnya, intelektualnya, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kita bertanya apakah Indosiar ini sudah mengambil keputusan yang tepat ya. Kalau menurut saya cukup tepat ya. Karena toh hukumnya sudah ada yang mengatur kepemilikan atas kekayaan intelektual. Sehingga kita bisa nih waspada untuk menghindari hal-hal yang bisa menjadi kerugian bagi Indosiar di kemudian hari. Kita ambil contoh lain lah. Misalnya ada orang atau sekelompok orang yang membuat sebuah acara dengan judul Dukungan Terhadap LGBT di Indonesia. Dan mereka menggunakan logo BBM Podcast lah, acara kita yang sekarang. Kan meskipun kita tidak terlibat dalam acara tersebut, tapi kita atau logonya ada di dalam situ, tentunya ini akan menjadi kerugian juga bagi kita, akan kena imbasnya. Mungkin nanti kita akan dipanggil, akan jelek juga namanya, dan sebagainya. Tentu ini pun yang dirasakan oleh Indosiar. Seperti yang Kak Putra tadi, udah mulai dari judulnya seperti itu, pembawaannya seperti itu, yang dimana ketika ada satu video saja yang menjadikan atau menyimpan sebuah komentar-komentar negatif, tentu saja orang-orang yang mungkin tidak paham dengan sebetulnya ini hanya parodi, tapi menganggap sebuah
konten ini adalah konten yang asli, tentu Indosiarnya akan terbawa juga. Jadi kalau ditanya tepat atau tidak, menurut saya sangat tepat. Karena jika kita lihat juga, kan orang kita ini banyak yang belum mengenal tentang hak kekayaan intelektual ya, atau haki tadi. Jadi sehingga ketika ada Indosiar mengangkat hal-hal seperti ini, orang-orang akan semakin sadar. Dan juga para konten kreator ini yang mungkin pada awalnya diam, hanya membuat konten saja yang mungkin bagi sebagian orang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, para konten kreator ini juga ikut berkomentar bahwa ternyata ada loh sebuah hukum atau undang-undang yang mengatur hal ini. Jadi dengan adanya Indosiar mengangkat hal ini bisa menjadi sebuah angin segar juga bagi kita-kita yang memiliki kekayaan intelektual seperti itu. Kita bicara soal stasiun TV, sebetulnya mereka itu bukan mencari kualitas, tapi lebih ke popularitas. Ini kita hanya bicara dalam ranah entertainment ya. Kita nggak bicara soal stasiun TV yang lainnya. Mungkin nanti ada yang balik nyerang kita juga. Ada loh stasiun TV yang begini-begini, bagus kok tayangan mereka. Enggak, ini kita bahas dalam entertainmentnya aja. Karena kan yang masalah kesukaan, itu nggak ada standarnya. Jadi kalau kita membuat sebuah standar untuk stasiun TV yang pada dasarnya itu adalah entertainment, tentu akan sulit juga. Karena toh yang menilainya juga beda. Bagi kita nih, seandainya kita berada dalam pihak orang yang menilai standar, kita adalah seorang profesional. Ini sudah memenuhi standar. Tapi bagi mereka yang tidak suka dengan jokesnya, atau mungkin tidak suka dengan tayangannya, bagi mereka tidak standar. Karena kalau kita bahas tentang hiburan, entertainment, kan kesukaan orang itu beda-beda. Sehingga si Indosiar ini bukanlah fokus untuk menjadikan sebuah tayangan berkualitas bagi semua orang, di garis bawah ya, bagi semua orang. Karena itu tidak bisa. Tapi mereka lebih mengarah kepada apa yang disukai oleh penontonnya. Karena ketika apa yang dibuat oleh si Indosiar ini tidak bagus di sini dalam artian tidak disukai banyak orang, tidak disukai penontonnya, maka mereka juga tidak akanlah membuat tayangan seperti ini. Namun karena tadi kan si konten kreatornya juga balah, justru banyak yang membuat parodinya, banyak yang share bahwa Indosiar ini punya tayangan ini, sehingga ya saya pun misalnya ketika ada berada di dalam pihak Indosiarnya, wah ini adalah peluang yang bagus juga nih. Tanpa kita mempromosikan lebih jauh, sudah banyak juga yang mempromosikannya. Kayak gitu, Pinka. Membuat sebuah video konten di TikTok malah yang langsung terjun ke ranah seksual gitu. Jadi menurutku dari pihak Komisi Penyiaran Televisi Indonesia juga pasti mungkin adalah pembicaraan kepada pihak Indosiar juga nih untuk ayolah gitu kita sama-sama bikin penayangan yang masuk ke ranah edukasi. Tapi memang menurutku netizen saat ini dan generasi saat ini juga sangat sulit gitu loh Kak untuk diajak untuk masuk ke ranah yang masuk ke edukasi gitu loh. Terutama juga dalam ranah literasi sendiri. Kita berfokus misalkan kepada para pembaca berita saat ini. Mereka hanya melihat judul, tiba-tiba langsung, wah saya orang paling paham tentang berita ini, tapi nggak baca tuh isi beritanya tuh sampai habis, cuman berfokus pada judul aja. Sama juga nih kayak video-video yang parodi itu, mereka melihat judul parodi yang menarik, jasa bawa-bawa keliling, tiba-tiba di share, malah ada yang re-upload ulang. Dan menurutku yang nge-re-upload ulang itu juga sebenarnya menyalahgunakan juga gitu loh. Dia nggak tahu, dia hanya nge-re-upload, tiba-tiba dia tahu juga ikut tiba kerana hukum dan segala macamnya, itu kan menjadi dampak yang bahaya juga gitu loh Kak. Karena kan kalau misalkan kita pikir pakai logika juga ya, Indosiar juga nggak akan terus-terusan ngeluarin episode baru jika viewersnya juga sedikit, karena buat apa juga kan. Tapi ya mungkin sekarang ya apa-apa dikit-dikit diedit, dikit-dikit dipotong, dimasukin ke dunia TikTok, dan memang agak rentan juga ya untuk jadi sesuatu yang memang kurang positif mungkin. Nah sekarang nih, seandainya nih ya Kak Putra dan Kak Riza tuh berada di pihak Indosiar nih, kan tadi kalian udah ngasih announcement ke teman-teman di sosial media akunnya masing-masing tentang masalah ini. Nah, yang kedepannya yang bakalan Kak Putra dan Kak Riza lakukan apa sih kalau misalkan Kak Putra dan Kak Riza tuh ada di pihak Indosiar sekarang? Kayak gitu. Dari Kak Putra dulu boleh deh. Nah, iya Kak, mungkin kalau misalkan gitu ya, aku sekarang ada di pihak Indosiar, aku misalkan yang orang lah, misalkan aku orang yang membuat
announcement seperti itu gitu. Bahwasanya jangan ada yang menyalahgunakan logo, ide, konsep, atau mungkin skrip atau program kami secara real dan nyata. Ya, itu pertama hal yang dibenarkan karena memang kita sudah mendaftarkan program kita atau logo kita atau nama kita Indosiar kepada Haki, dan mendaftarkan kepada Haki itu juga untuk prosesnya panjang gitu Kak. Makanya kalau misalkan tiba-tiba ada yang nyolong logo kita untuk ditempel dimanapun, bisa kita pidanakan dengan pilihan kan, bisa untuk melalui jalur mediasi dulu, atau misalkan langsung tiba-tiba dipidanakan, itu hak kita gitu loh, karena kita yang punya kuasa hukumnya tentang Haki itu, hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, kalau misalkan aku ada di pihak Indosiar, ini juga menjadi sebuah kritikan dan sentilan pedas gitu loh, bahwasanya masih banyak loh yang peduli kepada kita Indosiar, walaupun kita menayangkan sebuah program-program yang menurutku ya di luar Nurul gitu loh, di luar yang orang-orang memang nggak terbayangkan. Kita pikir siapa sih yang terbayangkan ada orang bikin semangka goreng, kan nggak ada gitu loh, nggak ada yang terbayangkan. Dan menurutku itu salah satu nilai plus buat tim kreatif Indosiar. Contoh, aku ada di tim kreatif Indosiar, menurutku gajiku naik pasti karena kita bisa menciptakan sebuah ide keren gitu loh. Wah keren kamu Putra bisa menciptakan ide, pasti banyak yang nonton, rating Indosiar naik. Dan faktanya bener, rating Indosiar naik di TikTok, di Twitter, dimanapun, tanpa kita harus mengeluarkan uang untuk nge-brandingin marketing konten kreator buat nyuruh nih, saya bayar kamu bikin parodi segala macamnya, tiba-tiba ada yang memparodikan. Kemudian yang ketiga, kalau aku ada di pihak Indosiar, aku pasti akan menghasilkan sebuah program-program yang berdampak nih dari sentilan kritikan masyarakat ini gitu loh, bahwasanya memang wah nama kita sekarang lagi naik nih di mana-mana, sampai masuk ke pemberitaan nasional juga gitu loh, di Twitter, di sosial media lainnya. Tapi aku mungkin punya pikiran seperti ini, kalau misalkan konten kreator di TikTok ini aku pidanakan, pasti nama Indosiar semakin disalahkan gitu loh. Karena siapa sih yang bisa ngelawan netizen Indonesia gitu? Nggak ada yang bisa ngelawan netizen Indonesia. Pasti kolom komentar Indosiar penuh tuh sama kritikan-kritikan. Jatuhnya apa? Indosiar sendirilah yang akan jatuh gitu. Jadi menurutku sebenarnya pihak Indosiar ini membuat notis seperti itu hanya sebuah sentilan dulu sih gitu loh, nggak benar-benar tiba-tiba dipidanakan menurutku ya, karena mereka juga pasti punya pikiran nanti akan menghasilkan nama kita juga semakin buruk gitu loh. Masa sih kita tiba-tiba mempidanakan orang? Tapi menurutku kalau aku dari pihak Indosiar, 3 poin itulah yang akan dilakukan gitu loh. Itu hal yang paling terbaik sih untuk tim kreatif juga dan segala macamnya seperti itu. Kalau misalkan aku lihat sendiri nih ya, dari jasa keliling apapun itu ya, tentang jasa keliling yang di program ini ada, sebenarnya tuh sinetron atau program itu tuh sebenarnya kayak menceritakan kehidupan kita sehari-hari gitu nggak sih? Tapi pekerjaan kita sebagai apa gitu kan, sebagai tukang ini keliling, itu keliling, sehingga orang-orang kepikiran untuk memparodikan yang bahkan sampai ada yang karena seksual dan lain-lain sih. Benar juga sih kalau misalkan di pihak Indosiar, yaitu hanya sentilan, karena siapa sih yang bisa mengalahkan netizen Indonesia? Bener banget. Kalau dari Kak Riza sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau aku ada di pihak Indosiar ya, aku akan melakukan hal yang sama ya. Karena kan seperti jawaban aku tadi di pertanyaan nomor 3 ya. Jadi ya ini adalah sesuatu yang betul yang diambil oleh Indosiar. Karena kalau kita lihat dari segi hukumnya sudah ada yang mengatur kekayaan intelektual. Lalu kalau kita lihat dari, seandainya aku di pihak Indosiar, tadi kan secara hukum, sekarang kita lihat dari sisi kreatif dan kembali ke cuannya lagi. Setelah Indosiar ini naik dulu ketika ada jasa keliling Indosiar, lalu ditambah adanya orang yang membuat parodi jasa keliling, itu kan udah naik lagi. Nah sekarang ditambah lagi antara orang yang buat parodi plus si Indosiarnya menyalahkan konten kreator karena mengambil logo mereka, otomatis kan ini akan lebih naik lagi daripada awalnya. Bisa kita lihatlah beberapa hari ke depan atau bahkan seminggu ke depan, saya yakin Indosiar ini pasti namanya akan tetap di atas dulu sebelum redup lagi. Tapi dengan adanya polemik sekarang, tentunya Indosiar akan lebih naik lagi, sehingga potensi si cuannya itu akan lebih naik juga. Nah, lalu selanjutnya, hal yang terakhir yang akan aku lakukan jika aku berada di Indosiar, aku akan mengajak orang-orang atau dalam hal ini konten kreator yang pada awalnya membuat parodi Indosiar,
dari sisi pribadi mereka, aku ajaklah masuk ke dalam Indosiar, yuk kita buat program bersama. Mungkin bisa saja dengan covernya kita membuat acara jasa keliling lagi, tapi versi nyatanya, versi real dari Indosiar, tapi di akhir kita akan membuat sebuah kampanye di Indosiar sendiri tentang pentingnya haki, tapi dengan menggunakan tadi mereka konten kreator yang sudah viral. Jadi otomatis kan dari kitanya juga ikut naik juga sih Indosiarnya, dan juga secara edukasi juga sampai seperti itu. Kalau ditanya boleh apa nggak boleh, jawabannya boleh-boleh aja kok ya. Kalau kita membuat jasa keliling, apalagi tidak menggunakan si logo Indosiarnya juga. Tapi mungkin ya kita juga harus waspada juga. Karena meskipun di situ ada kata boleh membuat, tapi bukan berarti dari pihak orang, maksudnya pihak Indosiarnya yang punya ide awal, tentu tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi misalnya si Indosiar bilang, wah kamu nyuri ide saya ini, kok bikin seperti ini, meskipun kita tidak mencantumkan logonya. Tapi kan kembali lagi mereka yang punya ide awalnya juga. Meskipun kalau kita bawa ke ranah hukum, tidak begitu gampang ya, cukup sulit, tapi kemungkinannya tetap ada. Tapi kalau pertanyaannya di sini, boleh atau enggak, jawabannya boleh-boleh aja. Kalau dari aku boleh sih, Bin. Kalau cuman musik doang boleh nggak bang? Kalau misalkan cuman menceritakan hal yang sama boleh nggak gitu? Sebenarnya yang dipermasalahkan Indosiar itu kan tentang logo, kemudian ide, konsep, dan lain halnya gitu ya. Tapi kalau misalkan membicarakan logo aja itu boleh kok. Bahkan banyak juga para media-media besar yang udah media ternama nih, bukan konten kreator tapi media ternama yang memang dia punya tim kreatif sebagai pembuat konten kreatornya. Mereka banyak loh yang bikin tentang parodi keliling ini, tapi mereka pintar gitu loh, mereka tahu bahwasanya memang penyalahgunaan logo itu salah, dan mereka juga salah satu hal yang diantisipasi, mereka nggak pakai musik yang sama, musiknya si yang ya kalian tahu lah musik-musik itu, musik Indosiar FTV yang paling terkenal, musik sedih, musik itu udah paling terkenal. Mungkin menurutku itu sih, jadi yang paling harus diantisipasi selain ide dan konsep ya logo, musik, dan hal-hal yang paling berpengaruh menjadi sentilan untuk masuk ranah haki selain logo dan konsep dan ide dan musik. Sebenarnya ya itu dia, penyebutan nama si pemain itu juga bisa tuh disalahgunakan atau dan dibawa ke haki. Kemudian juga seperti adegan yang mirip dan persis banget gitu loh, itu juga bisa disalahgunakan. Nah, pinternya para konten kreator yang memang sudah memahami haki, mereka dimanipulasi nih, seperti tulisan jasa kelilingnya itu yang tadinya pakai kertas kardus, ini dirubah jadi pakai karton. Aku pernah lihat ada yang pakai karton atau pakai bantal. Nah, itu juga sebenarnya menjadi sebuah hal yang bisa gitu loh dipermasalahkan, terutama untuk tim kreatifnya sendiri, karena memang tim kreatif kan capek gitu loh bikin ide itu, konsep tiba-tiba ada yang memparodikan. Tapi di lain halnya, hal itu juga bagus kan tadi untuk menaikkan rating. Jadi permasalahan tentang logo boleh apa enggak, boleh gitu loh. Dan silakan aja teman-teman konten kreator yang memang pengen bikin parodi seperti itu. Tapi ya sekarang ini kan kita sudah berdiskusi secara masak dan matang gitu loh. Jadi buat pembelajaran juga nih tentang logo ini. Oke, bener banget nih Kak Putra. Sebenarnya jadi jawabannya boleh ya. Oke, teman-teman boleh jawabannya. Asal tidak menyalahgunakan apa yang menjadi identitas dari Indosiar. Kayak gitu. Oke. Dan kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Mas Riza dan Mas Putra pernah bikin kontennya belum? Sebenarnya ini agak nyambung ke bahasan kita yang tadi, tapi nggak apa-apa, kita jawab lagi aja. Boleh dijawab, Kak? Oke, sebetulnya sama juga ya seperti Kak Putra tadi. Saya kan udah buat konsep juga, tapi karena ada prioritas lain konten yang saya buat, jadi takutnya acak-acakan lah gitu ya. Si pengaturan kontennya kadang bahas ini, tiba-tiba ketiban ini. Jadi kan gak nyambung juga. Makanya aku prioritasin yang berita yang sekarang. Jadi yang si Indosiar ini belum aku buat. Dan karena sekarang udah tahu begini, pada akhirnya jawabannya nggak akan pernah buat kayaknya ya. Nggak akan pernah buat konten yang seperti ini. Jadi sekarang aku cukup menjadi penonton aja, penikmat, dan juga karena sekarang kita udah bahas di BBM Podcast ini menjadi pengomentar juga ya, selain pelihat juga, selain penonton juga pengomentar dari konten-konten tersebut. Seperti itu. Kak Riza boleh di-spill nggak sih? Kan tadi kalau misalnya Kak Putra
Kaputra itu tentang jasa public speaking keliling, terus jasa mengkritisi pemerintah keliling. Nah, konsep yang Kak Riza siapin, apa sih yang mau dibikin jasa keliling? Oke, kalau aku kan masih berhubungan sama bisnis aku sendiri ya, yang bisnis digital itu. Nah, jadi aku tuh mau bikin jasa ini, digital marketing. Cuman jasa digital marketing tapi diiklankan secara konvensional, secara langsung. Kan itu jadinya nggak masuk ya kalau secara logika. Tapi kan kembali lagi awalnya ini sebagai sebuah entertainment. Aku tuh mau orang gimana menawarkan sebuah jasa. Begini loh caranya untuk mengiklankan postingan kalian, akun kalian dengan cara bla 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 nantinya iklannya. Tapi aku tuh menawarkan dengan cara berjalan-jalan misalnya di komplek rumah, di jalan dan sebagainya. Kayak gitu sih Pinka. Oke, jadi jawabannya belum. Kak Riza bahkan gak akan pernah bikin, tapi mereka udah pada nyiapin dan emang udah teman-teman. Iya, Oke, jadi kita kan jiwa-jiwa, maaf ya, jadi jiwa-jiwa konten kreatornya itu sudah ada lah. Apa yang viral tadi seperti Kaputra, mau kita hajar, mau kita bikin. Cuman ya keburu begini akhirnya nggak akan jadi kayaknya. Seperti itu lah. Kalau kita bicara soal yang isu sekarang ya, aku rasa nggak ada. Indosiar ini cuman membuat sebuah isu aja yang mungkin untuk menyadarkan atau mungkin menakut-nakuti juga, tapi aku lebih suka menggunakan kata menyadarkan aja deh ya. Menyadarkan bahwa ada loh hak cipta ini, jadi mereka tuh lebih hati-hati lagi menggunakannya. Kalau sampai dipidana, sampai konten kreatornya hilang dengan tiba-tiba atau bikin klarifikasi, orangnya langsung nggak ada besoknya, hanya nggak bakal kalau menurut aku. Tapi kalau mungkin beberapa bulan ke depan terjadi isu lagi seperti ini, anggaplah misalnya 2 bulan ke depan deh, kita udah lupakan yang isu yang sekarang. Tapi ini masih bersangkutan dengan Indosiar juga. Terus ada lagi yang membuat parodi bahkan lebih parah. Itu tidak menutup kemungkinan atau bahkan aku bisa katakan bakal ada yang dipidana. Tapi kalau khusus untuk isu yang sekarang, itu nggak akan. oke, jadi kalau dari kata Kak Riza nggak akan ada ya. Nonton podcast ini cuman 2J ya. J pertama, jangan takut. Buat kalian yang sekarang mau mulai menjadi konten kreator, jangan karena ada isu yang sekarang konten kreator akan dipidanakan karena bla 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 oleh stasiun TV dan sebagainya. Jangan takut. Kalian bikin aja konten yang tentunya itu asalkan tidak melanggar aturan atau bahkan kalian ikuti trennya. Jangan sampai nih kalian ketika ada Indosiar membuat seperti itu malah kalian nambah panasin lagi, buat parodi lagi dan sebagainya. Tapi kalian ikuti tren bukan maksud untuk memanas-manasin suasananya, tapi kalian bisa lah buat konten edukasinya di situ. Lalu kalian mencari yang benarnya itu seperti apa. Lalu J yang kedua, jangan bosan belajar. Meskipun tadi aku bilang jangan takut ya, kalian harus hajar aja pokoknya. Karena ini waktunya, tadi seperti kata Kak Putra bilang ya, ini waktunya buat kalian show up ke media. Karena sekarang kan udah siapa aja bisa menjadi seorang konten kreator. Kalian punya bakat A, bisa langsung terjun di situ. Nah, tapi yang kedua, jangan juga bosan belajar. Belajar apa? Belajar mengikuti trennya seperti apa. Bahkan sampai belajar hukum-hukum yang mengikat kita itu seperti apa. Jangan sampai kita asal buat konten, asal viral yang akhirnya sekarang enak, tahun depan kita masuk penjara misalnya. Kan gak enak juga, enaknya cuma bentar banget. Jadi yang pertama jangan ketakut, dan yang kedua jangan bosan belajar. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.